Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Naili Kuriatul Aliyah, dua rekan saya, Nova Lutfi Fatul Aziza dan Nur Azizah Lili Rosita. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai implementasi teori belajar humanistik Abraham Maslow dalam pembelajaran PAI. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang teori belajar humanistik Abraham Maslow. Poin yang pertama, pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik dalam artian luas yaitu sebagai kegiatan aktivitas fisik dan psikis untuk meningkatkan proses pertumbuhan. Sedangkan dalam arti lain, pembelajaran ialah sebagai upaya untuk memahami ilmu pengetahuan dalam membentuk kepribadian yang baik dan menyeluruh. Penerapan teori belajar humanistik, pendidik mendampingi peserta didik dalam belajar dan berpikir inovatif dengan menerapkan praktik serta berpartisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Teori humanis yang menjadi pusat belajar adalah peserta didik, sedangkan yang berperan sebagai fasilitator adalah pendidik. Poin yang kedua yaitu belajar menurut Abraham Maslow. Pembelajaran humanistik adalah pembelajaran yang utama karena pembelajaran ini mempunyai keterkaitan antara hubungan individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Sehingga yang menyebabkan keberhasilan dalam pembelajaran yaitu hubungan kerjasama dan komunikasi antara pendidik dengan peserta didik dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut keyakinan Abraham Maslow bahwa kebutuhan dasar harus terlaksana sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat dipusatkan. Sedangkan menurut hierarki kebutuhan Maslow, pemusatan kebutuhan seseorang dimulai dari yang terendah seperti kebutuhan ilmu hayat, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk dihargai, dan kebutuhan aktualisasi diri. Mungkin cukup itu dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nur Azizah. Baiklah, saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yaitu poin yang kedua, pembelajaran PAI. Yang pertama, pengertian pembelajaran PAI. Pendidikan agama Islam secara bahasa, beberapa ahli mengartikan pembelajaran, yaitu yang pertama, taklim yang dikemukakan oleh Muhammad Rashid Ridho. Taklim yaitu suatu proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Yang kedua yaitu tarbiyah yang dikemukakan oleh Atiyah Al-Abrashi. Pendidikan Islam diartikan sebagai tarbiyah yang menurutnya karena tarbiyah ini mencakup seluruh aktivitas mendidik. Karena tarbiyah adalah proses pengembangan dan bimbingan meliputi jasad, akal, jiwa yang dilakukan secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu ta'dib yang dikemukakan oleh Ayat Muhammad Naqib Al-Atas. Menurut beliau, ta'dib lebih tepat digunakan terhadap pendidikan. Ta'dib mengajarkan tentang akhlak dan mengaruh ke seluruh makhluk. Yang kedua yaitu karakteristik materi PAI. Model atau karakteristik penerapan pembelajaran humanistik di dalam pembelajaran pendidikan Islam yang sesuai dengan mata pelajaran PAI di madrasah. Yang pertama yaitu materi akidah. Materi akidah ini memberikan pembelajaran seperti yang pertama menjelaskan aspek keimanan sesuai dengan pemikiran. Yang kedua menunjukkan bukti rasional kebesaran dan keesaan Allah dan sifat-sifat lainnya. Yang selanjutnya bisa dibaca di dalam makalah. Yang kedua yaitu materi Al-Quran dan Hadis. Materi Al-Quran dan Hadis ini menjelaskan tentang menunjukkan ayat Al-Quran yang memberikan kabar gembira, basyirah, ayat Al-Quran yang menjanjikan kehidupan yang baik,
dan bahagia di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman, dan seterusnya. Yang kedua yaitu contohnya materi fikih. Materi fikih ini menjelaskan aturan dan hukum agama Islam yang kontekstual dan tidak kaku, menjelaskan hukum ajaran Islam yang menjamin keadilan sosial, menjelaskan hukum Islam yang selain menghormati keberagaman dan perbedaan pendapat. Seterusnya bisa teman-teman baca di dalam makalah. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang dampak dari implementasi penguatan positif dan dampak dari implementasi penguatan negatif dalam pembelajaran agama Islam. Yang pertama yaitu dampak dari implementasi penguatan positif dalam pembelajaran agama Islam. Yang pertama, implementasi pendidikan agama Islam dapat menguatkan, melatih, dan membiasakan siswa untuk beribadah dan memahami pendidikan agama Islam dengan baik, terutama aspek pribadi peserta didik dan aspek pengetahuan peserta didik. Hal tersebut dapat meningkatkan pengembangan dan peningkatan pendidikan agama Islam. Yang kedua, penguatan yang diberikan dapat meningkatkan motivasi dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar ke arah yang lebih baik, sehingga hal ini dapat memudahkan guru dalam menyampaikan pendidikan agama Islam. Yang ketiga yaitu siswa dapat dihargai sehingga mereka lebih aktif dalam menyelesaikan tugas dengan baik serta keinginan siswa memperoleh nilai yang maksimal. Selain dampak positif, adapun dampak negatif bagi pelaksanaan pendidikan agama Islam. Di antaranya, yang pertama, jika pemberian respon positif diberikan dengan tidak berhati-hati atau jatuh pada siswa yang sama dan secara terus-menerus akan menimbulkan kecemburuan kepada siswa lainnya, sehingga siswa tersebut tidak menyukai guru dan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua yaitu jika pemberian penguatan atau respon positif dengan kata pujian atau memberikan hadiah secara berlebihan, maka hal tersebut akan menimbulkan pasifan terhadap siswa. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.